Oke, kembali lagi kita di So Jadi Pandit. Sebelum gue masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa gue mengingetin kepada kalian untuk subscribe, like, juga share, komen di channel ini supaya kalian juga bisa kita sama-sama belajar lah tentang sepak bola. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kali ini gue akan bahas tentang Windows ya, transfer Windows yang baru saja dibuka kemarin. Ya benar-benar baru dan sudah cukup banyak tim yang melakukan pergerakan transfer. Ya sudah ada yang resmi dan terutama tim-tim besar ini sudah mulai melakukan transfer-transfer yang bisa memperkuat mereka untuk bisa bersaing musim depan. Oke, kita mulai dulu pertama dari Liga Inggris. Liga Inggris itu kita bahas dulu dari Manchester City. Kemarin sudah mendatangkan Erling Haaland dan juga ada seorang Julian Alvarez yang musim kemarin sebenarnya sudah di deal tapi dipinjemin dulu ke River Plate. Nah, City ini kabarnya itu kan siap kehilangan beberapa pemain juga sebenarnya. Kalau kalau kalian ngikutin juga, itu Gabriel Jesus itu diincar Arsenal. Itu sudah hampir fix ya, Gabriel Jesus, karena Gabriel Jesus ini posisinya Haaland dengan Alvarez, tapi karena Alvarez dan juga Haaland datang, ya otomatis si Gabriel Jesus ini kehilangan posisinya. Walaupun dia bisa main di wing, tapi ya mungkin dia merasa bahwa ya kenapa gue udah City ini beli pemain yang ada di posisi gue, ya praktis gue nggak bakal dipakai lagi oleh Pep. Dia akan pindah ke Arsenal, kalau nggak salah itu harganya juga 50 juta euro. Oke. Lalu ada gosip juga itu Sterling akan ke Chelsea. Ya, Sterling akan ke Chelsea. Itu juga harganya juga ya kurang lebih 30-40 juta ya euro. Lalu ada gosip si siapa, Bernardo Silva juga diincar oleh Barcelona ya, dan sumbernya itu kalau nggak salah AS ya, atau pokoknya ada coba coba lu cari itu 85 juta katanya City bakal lepas si Bernardo Silva. Cuman Barcelona apakah mau mengeluarkan duit sebanyak itu untuk Bernardo Silva, kita tunggu nanti, karena memang Barcelona kemarin dapat dana ya, karena voting dengan sosio. Cuman untuk 85 juta Bernardo Silva itu kan perlu ada perhitungan juga untuk ya gaji dan sebagainya, dan kemungkinan besar Ousmane Dembele kan juga hengkang, jadi ya bisa saja itu terjadi. Nah, tiga pemain ini kan bisa jadi hengkang, anggap aja semuanya pergi dari City. City otomatis harus menambal, harus beli pemain lagi, karena jelas mereka akan kekurangan pemain, jelas akan berpengaruh sekali kepada mereka. Nah, itu yang sampai sekarang pun belum ada gosip bahwa City ngincer pemain ya. Nah, tapi itu gue jamin pasti akan didatangkan lagi winger untuk melapis seorang Phil Foden, dan juga di kanan berarti Mahrez ya. Mahrez juga disanterkan juga bisa aja cabut. Nah, jadi banyak pemain City yang digosipkan ini akan cabut gitu. Nah, ini yang harus kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh City kalau benar-benar cabut semua. Apakah datangin pemain lagi, gue nggak tahu. Feeling gue sih mereka akan datangin pemain lagi, pemain bintang ya, tapi ya kita lihat nanti. Terus kita ke Liverpool. Mane sudah pasti out ke Bayern Munchen ya. Mereka sudah datangkan dua pemain, Darwin Nunes dengan pemain mudanya itu si Ramsey ini harganya cuman ya berapa, 4,8 juta. Sedangkan Nunes Nunesnya 75 juta. Gue udah bahas di video khusus Nunes. Dan mereka masih ngincar pemain, yaitu si Liverpool Asensio ini masih ada kontrak setahun dengan Real Madrid, tetapi dia tampaknya tidak mau jadi cadangan juga ya di Madrid, karena dia kalah saing lah istilahnya dengan Rodrigo. Maka dari itu dia akan pindah ke Liverpool ya. Nah, ini juga menurut gue salah satu pembelian yang bagus, mengingat Marco Asensio ini sudah berpengalaman. Mungkin kendalanya ada di bahasa ya, karena Marco Asensio ini dari kecil dia di Spanyol, dan dia orang Spanyol beradaptasi dengan bahasa Inggris, mungkin itu akan menjadi kendala. Mungkin. Oke, tapi kita tunggu lagi pergerakan transfer apa yang dilakukan oleh Klopp, karena Klopp ini selalu menurut gue cukup handal dalam
urusan transfer pemain, terutama pemain-pemain yang punya nama ya. Itu dia bukan punya nama, punya harga lah, istilahnya 35 juta ke atas. Itu dia selalu brilian lah menurut gua. Nah, kita lanjut ke Chelsea. Roman kehilangan Christensen, Aspi, Marcos Alonso, bahkan Lukaku yang disantarkan akan kembali ke Inter. Chelsea tampaknya masih apa ya? Rudiger juga hilang ke Real Madrid. Nah, Chelsea ini ngincer si Dembele. Ya, Dembele itu kalau nggak salah harganya gratis karena kontraknya habis. Tapi gajinya itu yang besar ya menurut gua. Dan dia kan rawan cedera. Nah, rawan cederanya ini yang takutnya itu dipertimbangkan oleh Chelsea, apakah dia bisa menjadi benar-benar andalan atau ya ujung-ujungnya ke klinik lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Oke, kalau Chelsea gue rasa nggak terlalu banyak. Tadi gue bilang Sterling, mungkin itu aja sih. Terus kita ke ya MU ini belum ada ini ya. Gue nggak tahu, mungkin Ten Hag ini kan dia juga bilang bahwa dia tidak mau gembor-gemborkan lah istilahnya. Tapi ada kabar 5 pemain ini yang diincer adalah Frenkie de Jong, itu udah pasti, udah banyak orang tahu. Jurien Timber, itu mantan pemainnya Ten Hag juga. Anthony juga dari Ajax. Christian Eriksen dan backup kiper itu ya gua nggak tahu kipernya siapa. Tapi itu yang diinginkan oleh Ten Hag, 5 pemain itu. Oke, itu yang dirumorkan, tapi kita nggak tahu karena Ten Hag ini juga nggak, kerjanya mungkin di belakang layar. Dan untuk fans MU sabar aja, mungkin dia nanti tiba-tiba resmi aja gitu sih kalau menurut gua. Tapi nggak jauh-jauh dari nama-nama yang tadi gue sebutkan, De Jong, Timber, Anthony, bahkan Christian Eriksen pun bisa datang. Gitu sih menurut gua. Terus ke Arsenal ini juga sudah cukup bagus. Dua rekrutan Arsenal itu, satunya Marquinhosnya ini sudah apa ya, sudah dibilang harganya 3 juta. Dan ya 3 juta sih itu anggap aja lah, kalaupun gagal itu buang duit lah, istilah 3 juta. Tapi kalaupun berhasil, nah itu yang bisa menjadi keuntungan bagi Arsenal. Nah, dia beli Fabio Vieira ini seharga 40 juta euro, 40 juta pound sterling. Nah, ini juga cukup menjanjikan karena nih orang main di Porto, top assist dan sebagainya macam. Tapi itu bahas statistik. Yang gue mau lihat adalah itu kan pelapisnya Odegaard ya kan. Odegaard ini nggak terlalu konsisten juga, atau mungkin Arteta bermain dengan 4-1-4-1 di mana 2 attacking midfield, di mana Fabio Vieira ini akan bermain dengan Odegaard maupun si Smith Rowe. Mungkin itu yang akan dilakukan. Hal itu berhasil, ini bisa menjadi Bruno kedua istilahnya ya. Ya luar biasa untuk Arsenal. Nah, lanjut. Tadi Gabriel Jesus sudah diincar juga oleh Arsenal. Terus ada Rafinha juga pemain Leeds ya. Itu juga katanya santer akan sudah deal dengan Arsenal. Kalau itu berhasil, Gabriel Jesus, Rafinha, kan Lacazette keluar juga. Ini benar-benar Arsenal ini akan menjadi tim yang cukup punya potensi menyulitkan di 4 besar. Oke. Terus juga ada Ivan Toney ini pemain dari Brentford ya. Ini pemain striker, mungkin sebagai pelapisnya si Gabriel Jesus. Mungkin ya itu gua nggak pernah nonton nih orang ya. Cuman ya mungkin bisa lah jadi pelapis, mah nggak ada masalah. Terus kita beralih ke La Liga. Barcelona benar-benar akan melakukan perombakan besar ya. Mereka mengincar banyak sekali pemain. Bernardo Silva yang seperti tadi gue bilang, Azpilicueta di belakang mereka sudah deal dengan Christensen, Kessie. Terus mereka ngincar Lewandowski juga, mereka ngincar Rafinha juga yang tadi diincar Arsenal, mereka ngincar bahkan Marcos Alonso juga diincar. Jadi cukup banyak pemain yang akan didatangkan oleh Barcelona. Kalau itu semua bisa datang, Barcelona ini bisa kembali lagi bangkit ya, kembali lagi akan bersaing dengan Madrid di La Liga dan juga di Eropa. Karena kita melihat Barcelona ini udah hilang di Eropa itu sejak 2014-2015. Jadi itu yang akan
terjadi kalau memang semuanya datang. Belum ada Julius Konde juga diincar oleh Xavi ya. Nah, kalau ini benar-benar terrealisasi kan kita berandai-andai. Semua pemain ini datang itu kan hampir 7-8 pemain bahkan. Kalau itu bisa datang semua, yang menjadi pertanyaan apakah mereka langsung bisa klop? Itu pertanyaannya pertama. Apakah semuanya menjadi starter? Apakah semuanya bisa bermain bagus? Atau sebagian besar flop? Nah, itu yang kita nggak bisa prediksi sekarang. Kita harus lihat permainannya seperti apa nanti. Yang pasti ini dibutuhkan oleh Barcelona karena melihat skuadnya sekarang, terutama kedalaman skuadnya itu sangat buruk. Ya, terutama di sisi belakang itu jelek banget. Pelapisnya Alba itu nggak ada. Pelapisnya si Des nggak ada kan. Dani Alves sudah nggak perpanjang kontrak. Jadi kedatangan Azpilicueta, Marcos Alonso tengah, kalau misalkan datang Koundé dengan si Christensen itu sangat membantu. Pelapisnya Busquets juga seorang Kessie itu juga bisa sangat membantu. Di depan pun Bernardo Silva juga bisa menggantikan Frenkie de Jong kalau misalkan Frenkie de Jong juga hengkang ke United. Di depan juga ada pelapis-pelapis lain. Dan ini yang gue bilang dengan datangnya Lewandowski juga. Kalau ini bisa terrealisasi, Barcelona bisa ngeri lagi. Serius, bisa ngeri lagi kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan cuma 2-3 dari sekian banyak itu ya susah juga. Tapi ya, feeling gue sih akan lebih dari 3 pemain lah akan didatangkan oleh Barcelona karena mereka butuh, sesimpel itu. Lalu kita ke Real Madrid. Real Madrid juga tidak ada gosip sana sini mendatangkan 2 pemain, Rudiger dengan Tchouaméni. Kata Florentino Perez juga sementara kita akan stop. Ya, kita nggak tahu transfer itu sampai September, jadi masih sangat panjang. Mungkin melihat dulu dari Sikon dan sebagainya siapa pemain yang dilepas. Sementara 3 pemain, kalau mungkin Marco Asensio tidak perpanjang, itu bisa didatengin lagi pemain. Jadi itu semua tergantung dengan situasi dan kondisi apa yang terjadi di transfer ya, di dunia transfer ini. Terus kita mungkin ke ke Paris Saint-Germain. PSG ini memang selalu dikaitkan dengan pemain-pemain ya. Semua pemain itu pasti dikaitkan dengan PSG. Yang menjadi permasalahan adalah PSG ini kan sementara tergelut dengan pelatih karena Zidane waktu itu dia tidak mau. Dia jelas tidak mau karena pertama mungkin ikatan emosional dengan Real Madrid, yang kedua adalah dia lebih fokus ke Piala Dunia nanti. Dia mau jadi pelatih timnas. Ya, jadi bukan masalah gaji. Zidane ini bukan masalah gaji. Terus Jose Mourinho juga nggak mau. Ya, si Mourinho juga nggak mau. Dia sudah memutuskan untuk bertahan di Roma. Ya, jadi dia ngincar pelatih Auguste Nice. Ya, Auguste Nice ini pelatihnya namanya Christophe Galtier. Gua nggak pernah nonton Nice, jadi gua nggak tahu. Pokoknya dia ngincar itu. Ya, jadi ya kita lihat nanti ke depannya. Dan PSG juga ngincar Skriniar, ngincar Renato Sanchez, semua pemain lah diincar oleh PSG. Tapi gue nggak tahu siapa yang datang. Nah, nanti kita lihat tiba-tiba deal seperti apa PSG. PSG kita tahu sendiri nggak pernah kekurangan duit, nggak pernah peduli dengan regulasi, jadi suka-suka dia untuk mendatangkan pemain. Oke, mungkin segitu dulu transfer Windows update. Nanti gue akan update lagi kalau ada berita-berita hangat terbaru. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.